budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan. Sama lah macam jualan takjil sore-sore atau sonje-sonje yang ada di Indonesia nih kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Iya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising langsung report polis. Mungkin abang yang terganggu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan puasa bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia ya. Jadi kita akan menceritakan sedikitlah momen-momen atau kenangan-kenangan masa tahun 80-an dan 90-an itu pasti masih terngiang-ngiang di kepala ya. Jadi kalau zaman dulu masa saya kecil-kecil kan, kalau orang kampung itu selalu membuat perarakan macam nanti para muda-mudi itu keliling kampung bawa beduk itu ramai-ramai ya pemirsa untuk membangunkan orang-orang di kampung itu. Bukan hanya satu kampung tapi kampung sebelah juga diorang kejutkan untuk sahur. Nah itu adalah tradisi yang selalu dilaksanakan orang di kampung sana ya di Indonesia. Jadi ceritanya sekarang ini tengah memanas disebabkan ada video dari orang Malaysia yang berprofesi sebagai dokter. Ya, jadi beliau membuat pernyataan bahwa alangkah baiknya tradisi seperti itu jangan diperpanjang atau jangan diteruskan di Malaysia ini. Jadi ada ya video yang telah dibagikan. Jadi saya rasa itu videonya di Malaysia, tetapi adalah biasa ya kan. Ada yang setuju, ada yang tak. Jadi kita nonton saja videonya berikut ini. Baru-baru ini timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luar selain azan demi menghormati hak-hak tersebut. Apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Pertama dan utama sekali saya nak sampaikan bahawa budaya membangunkan sahur, mengojotkan sahur atau menjaga orang supaya bangun sahur atau yang disebut juga beragak sahur oleh sebagian orang yang ada di Riau dan di Indonesia itu bukan pertama kali dan bukan baru-baru ni ada. Bukan recently ada. Lah lama belum saya merojol ke dunia ni pun lah ada budaya itu atau tradisi, dan di beberapa daerah di Indonesia sudah menjadi suatu tradisi yang kita nanti-nantikan setiap tahun nih ya. Selain bulan puasa yang kita tunggu-tunggu, beragak sahur tu juga kita tunggu. Contoh di Indragiri Hilir di Riau ya, itu sudah menjadi budaya. Contohnya adalah pengantin subuh yang ada di Sungai Luo, yang ada di Pulau Palas, yang dilakukan oleh masyarakat Banjo yang duduk dan sudah lama tinggal di Indragiri Hilir. Kalau di daerah lain di Indonesia, mungkin menjaga sahur itu menggunakan ember, beladi segala macam untuk menjaga orang sahur supaya apa? Semarak puasa kita semangat. Bukan berarti kita ni mengganggu ketenangan orang-orang non-Muslim. Tak pernah ada perseteruan antara orang non-Muslim dengan kita orang Islam di sini dah. Selama ni tak pernah ada. Tak pernah bertongkol, tak pernah ada komplain-komplain yang berarti. Tak pernah saya dengar dah berita tentang itu. Malah itu adalah suatu yang kita nantikan setiap tahun ni. Nah, kedua mungkin sama lah macam jualan takjil sore-sore atau sonje-sonje yang ada di Indonesia ni kan. Mungkin di Malaysia tak ada macam itu. Jadi sehingga apa? Sehingga budaya yang tak sesuai di Malaysia belum tentu tak sesuai di tanah sini. Yang di sini tak sesuai belum tentu di sana tak sesuai. Jadi gitu aja, menghargai aja. Jangan sampai cakap bahwasannya budaya itu adalah mudarat, menimbulkan keburukan kepada umat lain, kemudian segala macam. Kita membangun orang sahur pun ada had ada batasannya. Taklah sampai kita memokak-memokik sampai orang terkojak jantung nak mampus.
Maka ditelisik dulu aja budaya orang tuh macam mana. Apa yang cocok di Melayu Malaysia belum tentu cocok di Melayu awak. Apa yang cocok di Melayu kita belum tentu cocok di Melayu sana. Jadi saling menghargai aja gitu. Merogeran sesama kita. Kalau memang tak cocok di Malaysia tak usah dibuat gitu. Kemudian majelis ulama sana melarang aja buat peraturannya, tak usah ada apa pengejutan sahur supaya terjaga orang-orang apa tidur. Sekian dan terima kasihlah nak buka puasa. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Ya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun. Ngakaknya aku sejadi-jadinya gara-gara lihat video abang ini abis sahur, jadi semangat laku. Bang, abang itu nggak diajak. Nggak diajak. Iya, abang itu nggak diajak sebenarnya. Nggak usah sok asik, nggak usah ikut-ikutan. Terus yang abang bilang ini tradisi baru muncul, ini dari zaman jebot juga udah ada. Dari zaman kakek moyang kami juga udah ada ini. Jadi nggak usah sok tahu, nggak usah sok pintar. Yang bilang tradisi ini baru muncul, ini udah lama. Terus katanya tradisi ini mengganggu orang non-muslim. Nggak semua orang bangun sahur, ada agama yang lain gitu ya kan. Kami yang agama non-muslim, nonis lah kalau orang bilang sini ya kan, nggak merasa terganggu karena kami udah diajari sama orang tua kami untuk saling menghargai antar umat beragama. Kami nggak merasa terganggu. Mungkin abang yang terganggu. Kan setiap daerah, setiap negara bedalah tradisinya. Jadi saling menghormatin aja ya bang. Jadi dokter itu maksudnya nggak ada melarang orang di Indonesia sana untuk melestarikan tradisi itu, enggak. Maksud dokter itu melarang orang-orang di Malaysia ini yang beragama Islam untuk tidak melestarikan tradisi seperti itu. Ya mungkin saja ya, mungkin ya, saya opini saya. Ya berpikiran lah dokter ini seperti yang dikatakannya di video tadi. Zaman sekarang kan zaman tidak seperti zaman dulu. Dulu mungkin disebabkan tidak ada alat yang bisa buat alarm ya kan. Kalau sekarang kan sudah ada handphone, jam juga sudah bisa buat alarm. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Jadi sekarang ini orang sudah semakin modern, buat alarm pun menggunakan handphone begitu. Itu menurut dokter itu. Dan yang saya mau tanyakan lah ini, dari mana ya yang video yang kedua tadi yang mengatakan kalau di Malaysia ini kalau buat bising-bising itu ada report polis. Saya baru dengar itu ada ya, ada jadwalnya. Kalau jam 12 malam kayak buat musik ya, dugem-dugem begitu, itu memang akan direport polis. Tetapi ini katanya tadi ya, saya kurang tahu seperti apa ajaran-ajaran agama Islam sepenuhnya. Tetapi kalau yang saya pahami tadi itu udah di luar ajaran Islam katanya begitu. Jadi dokter ini hanya menghimbau
untuk rakyat Malaysia saja, bukan untuk orang Indonesia, disebabkan video yang tengah viral itu, yang lagi viral itu ada di Malaysia. Jadi tegurannya itu hanya untuk orang Malaysia. Dia tidak kira pun, dia tidak kisah pun untuk orang-orang di Indonesia sana, sebab orang Malaysia paham pun kalau itu adalah tradisi orang Indonesia. Jangankan kalian, saya juga dulu walaupun saya non muslim, saya ikut itu ya, memeriahkan kalau ada orang bangunkan sahur gitu kan, nebeng ya kan. Rame ya, sekalian hidupkan mercun. Tapi alangkah bagusnya ya kan, tidak dengan teriak-teriak yang berlebihan. Mungkin ada di sebagian tempat itu yang punya anak kecil, kita nggak tahu kan kondisi orang lain itu, seperti anaknya lagi sakit ya kan, orang tuanya, kalau anak lagi sakit ini kan terkadang orang tua kurang tidur, jadi waktu tem-tem enak-enaknya tidur gitu kan, waktu tem-temnya mau rehat begitu, tiba-tiba ada perarakan seperti itu. Nah, kalau memang kalian katakan orang di Indonesia sana sudah terbiasa dan tidak ada yang tak terima dengan keadaan tradisi seperti itu, bagaimana dengan video ini? Nah, disiram air. Tuh, lihat. Kan ada juga yang nggak suka atau terasa terganggu dengan tradisi yang macam itu. Jadi maksud orang Malaysia atau dokter itu, daripada timbul keributan, alangkah baiknya jangan dilanjutkan tradisi itu di Malaysia. Dia tidak kisah pun kalau di Indonesia sana, begitu pemirsa. Ya kalau menurut saya ya itu ada pasti yang setuju, ada yang tidak ya. Tetapi bagi orang yang punya anak kecil ataupun lagi sakit itu mungkin agak terganggu ya. Tetapi kalau saya zaman dulu, saya suka sekali pemirsa, sebab ya nggak ada tanggungan ya kan, nggak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sekarang ya jujur ya saya cakap ya, saya juga kurang suka dengan hal-hal yang ribut, sebab kita punya anak kecil kan. Kalau yang punya anak kecil ini pasti paham lah bagaimana kondisi ya kan, di saat-saat kita mau tidur, mau istirahat, ada gangguan kayak gitu gimana gitu ya kan. Tapi ya itu sudah tradisi di Indonesia sih. Sekali lagi ya, ini hanya teguran untuk orang Malaysia saja ya teman-teman, bukan orang di Indonesia sana. Dia tidak ada pun masalah kalau di Indonesia sana dilanjutkan tradisi seperti itu. Yang dia masalahkan orang-orang Malaysia jangan terikut-ikut tradisi seperti itu, karena itu sudah di luar ajaran agama Islam. Itu tadi menurut yang saya pahami dengan ucapan dokter dari Malaysia tadi. Jadi saya ingin bertanya kepada pemirsa, menurut dan pendapat pemirsa ini ya kan, kalau tradisi membangunkan sahur seperti itu ya, keliling kampung, pukul beduk, gendang macam itu, apakah pemirsa setuju ataupun tidak? Silahkan jawab di kolom komentar. Jadi begitu saja ya pemirsa, saya mohon maaf dari hal yang kecil dan juga yang besar, mungkin ada kesilapan dalam penyampaian dan komentar saya mengenai video-video yang saya reaction ini. Saya mohon maaf, saya langsung tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ini hanya sekedar perkongsian agar kita lebih memahami lagi ya maksud orang-orang tertentu itu bagaimana. Jangan kita langsung berasumsi sehingga terjadi nanti kan pergaduhan begitu kan. Seharusnya tadi yang adem-adem, tiba-tiba kita menimbulkan kemarahan netizen sebab salah paham ya. Seharusnya tadi kita harus pahami maksud orang itu untuk kemana begitu ya kan. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga, terima kasih, bye bye.